warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di podcast Golden Talk PG PAUD Universitas Jember bersama saya Clarista Ibtisama Kurotu Aini, dan tentunya kali ini saya akan ditemani oleh narasumber hebat kita, yaitu Kak Savana Damailia Halul, atau yang bisa disapa dengan Kak Mai. Kita sapa dulu nih Kak Mai. Halo Kak Mai. Gimana nih kabarnya Kak Mai? Luar biasa, sangat bahagia sedang menjalani skripsian. Iya, semoga Kak Mai selalu diberikan kelancaran dalam penyusunan skripsinya. Amin. Nah, di tengah kesibukan Kak Mai nih teman-teman, Kak Mai merupakan mahasiswa PG PAUD aktif Universitas Jember dan merupakan anggota Satgas PPKS Universitas Jember. Kita tanya dulu nih sama Kak Mai, apa sih kepanjangan dari Satgas PPKS itu Kak Mai? Oke, Satgas PPKS Universitas Jember itu sendiri satuan tugas Ya. pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jember. Jember. Wow, keren sekali. Selain itu juga Kak Mai merupakan anggota magang Pusat Studi Gender Universitas Jember dan kader UNED Medical Center. Wow, keren sekali teman-teman. Tepuk tangan dulu. Nah, tentunya Wow. kita tidak jauh dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang kekerasan seksual. Betul, Kak? Ya, betul. Betul sekali. Nah, Karena sedang marak kan iya, perbincangan ini. betul sekali ya Kak. Karena di tengah lingkungan yang kita nggak sadar kekerasan seksual itu ada di mana-mana. Jadi kita perlu mengedukasi teman-teman semua nih agar selalu siap sedia dan bisa melaporkan jika ada kejadian kekerasan ini ya Kak. Oke, jadi judul kita pada hari ini tuh yaitu pentingnya paham kekerasan seksual dan pencegahan sejak dini. Nah, teman-teman, langsung saja nih kita tanya dulu pengertian dari kekerasan seksual sejak dini menurut Kak Savana itu apa sih, Kak? Oke, sebelumnya terima kasih buat Iya. pertanyaannya. Untuk kekerasan seksual sejak dini itu bukannya kekerasan seksual yang terjadi sejak dini, cuman jadi lebih tepatnya gini. Kita paham kekerasan seksual tuh bukan saat kita SMP, kita SMA, tapi itu sejak dini. Dan oleh karena itu, karena kita di prodi PG PAUD, Iya. nah aku akan menjelaskannya bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual itu sejak dini. Maksudnya yang Oke. dimana anak usia dini itu sudah mencakup dalam, seharusnya mereka sudah tahu, tapi rata-rata mindset dari logaritma orang-orang di sini karena adanya sifat yang patriarki, Iya. jadi membuat pembahasan-pembahasan itu adalah suatu hal yang tabu. Iya, betul Gitu. sekali tuh, Kak. Saya setuju. So, jadi kekerasan seksual itu merupakan tindakan yang tidak menyenangkan. Oke, menyenangkan. Tidak Jadi menyenangkan. kekerasan seksual itu bisa terjadi ada pihak yang merasa dirugikan. Betul. Jadi ketika kalian merasa nih, aku ngambil contohnya belum anak usia dini ya, tapi kita contohnya mahasiswa. Iya. Jadi gini, kita ngobrol nih sama teman laki-laki kita, ya kan? Nah, teman laki-laki kita itu apa ya? Pandangan ini adalah suatu pembicaraan yang biasa atau candaan semata. Sedangkan perempuan itu merasa secara tidak langsung terlecehkan. Oh ya, baik-baik ya. Iya, karena kan kalau sudah terlecehkan berarti di situ ada ketidaknyamanan dari dua pihak. Beda halnya ketika kalian sama-sama menikmati, itu bukan kekerasan, tapi itu ya sudah seksualitas saja, bukan kekerasan seksual. Baik, jadi menurut Kak Savana ini kekerasan seksual itu ketika ada korban yang merasa dirugikan ya Kak? Iya, Nah, betul. dan itu juga tanpa kita sadari banyak sekali terjadi di lingkungan kita ya Kak? Betul. Nah, contoh kecilnya saja ketika kita berada di jalan-jalan nih, kalau di jalan biasanya itu kan ada yang catcalling ya Kak ya? Nah, itu juga Catcalling. termasuk kekerasan seksual ya Kak? Betul, itu Ah. termasuk kekerasan seksual versi verbal. Oke, oke, membahas selanjutnya nih Kak, kan ada kekerasan verbal. Selain verbal apa aja sih menurut Kak Savana? Oke, untuk cangkupan kekerasan seksual itu sendiri itu ada verbal, Ya. non-verbal, terus abis itu ada digital. Ya, Karena digital. sekarang kita eranya udah digital tuh udah termasuk. Kemudian ada fisik juga. Iya, fisik itu. Kalau fisik kan kita emang sudah tahu kan, pasti fisik itu ya termasuk pemerkosaan, terus pelecehan yang benar-benar touch in body gitu.
Oke, selain daripada itu tadi aku sempat jelasin verbal dan non verbal ya kan. Untuk verbal itu sendiri perkataan yang dimana tuh kalau di budaya kita tuh kayak normal aja kalau kita candai yang berbau seksual. Contohnya betul. gini, kita ambil sedikit contoh aja. Kamu masih perawan nggak? Wow. Itu suatu yang di mindset orang-orang itu biasanya itu suatu hal yang wajar, tapi itu udah termasuk tindakan kekerasan seksual. Betul Kak, Gitu. setuju. Terus abis itu juga ada fisik. Kalau fisik kan emang sudah sangat terlihat ya, touch body. Maksudnya antara dia, sekarang kita gini, nyaman gak sih sama orang yang maybe kita baru kenal atau apa. Bisa juga orang yang lama, contoh deh orang yang lama tuh kita ambil contoh di garis besar ya. Ini kita bahas mungkin dari lingkup universitas dulu, contohnya kayak dosen atau tendik. Kalau untuk dalam keluarga tuh biasanya om, Oh ya. itu juga termasuk. Terus abis itu sepupu, Ya, sepupu gitu. itu juga ya. Sepupu itu juga termasuk. Jadi apa ya? Niatnya cuman kayak sayang ada Bercanda deh, gitu. iya sayang ada deh. Cuman kan maybe orang yang menerima perlakuan tersebut tuh merasa tidak nyaman. Nah, betul Kak. Terus juga ada teknologi. Kalau teknologi itu udah sering banget ya kekerasan seksual itu. Maybe kita mungkin ini bisa termasuk kategori kekerasan seksual, tapi juga termasuk dalam apa namanya body shaming. Body shaming itu Body shaming. Iya. sudah kayak hal yang biasa saja gitu Kak ya, dinormalisasi pada zaman sekarang Iya ini. betul. Padahal itu ya termasuk kekerasan seksual. Bayi mungkin kalau kita ngupload gitu, ih kamu ininya besar banget deh. Iya, itu Ih payudaranya terlalu menonjol, ini bokongnya terlalu besar atau apa gitu. Padahal itu udah termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dan ini juga termasuk kepada body shaming. Itu simple loh, kita nggak bertatapan langsung tapi kita membaca dan kita merasa tidak nyaman atas ketikan tersebut, itu termasuk kekerasan seksual teman-teman. Jadi mungkin di sini ya teman-teman kan juga orang-orang yang sangat luar biasa ya, sudah berhasil berada di sini itu orang-orang yang luar biasa banget. Karena ketika kalian udah merasa diri kalian luar biasa, jangan sampai kalian bertindak di luarnya. Iya, betul Kak. Jadi kayak ya ketika ini juga dijaga, kalian komentar temen kalian. Jangan gegabah gitu ya Kak. Betul, karena sensitif ya, kekerasan seksual itu masuknya lumayan banyak ranahnya. Cuman bukan berarti itu kita lepas dari kekerasan seksual. Jadi orang ini korban itu bisa mengategorikan dia mau kalau kata saya gini, bisa termasuk kekerasan seksual atau ini dia tuh merasa tersakitinya karena bullying. Oke, betul, betul sekali Kak. Oke. Terus kan tadi ada tentang ini ya Kak, teknologi dan informasi atau media sosial nih Kak. Nah itu juga termasuk yang diketikan tadi itu Kak ya. Ya, jadi kalau ketikan atau video yang kita unggah, Ya. mungkin gini, kita niatnya cuma mau buat story karena anak zaman sekarang tuh anything dia itu apa-apa aja di story kan. betul sekali. Nah, mungkin di situ ada maybe message yang kurang atau komentar-komentar yang termasuk menurut yang ngetik tuh biasa aja. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman, itu termasuk kekerasan. Iya, betul. Gitu. Oke, jadi itu tadi termasuk ranah dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar kita ya Kak. Wow, ternyata banyak sekali ya Kak kalau dipikir-pikir gitu ya Kak. Terus nih di kasus terbaru-baru ini kan ada yang ini melihatkan jenis kelaminnya pada lawan jenis, itu juga apa termasuk Kak? Ya, itu termasuk kekerasan seksual karena kan korban yang dilihat itu merasa tidak nyaman. Gitu kan. Terus abis itu juga itu bisa dikategorikan orang yang melakukan tersebut itu ada candu, maksudnya candu. nafsu ataupun juga penyakit. Oke, penyakit ya. Lebih ke kelainan sih. Kelainan, ya. Bukan penyakit yang semata-mata gitu, tapi lebih kelainan karena dia punya obsesi tersendiri gitu. Dia merasa merasa ganteng ketika dia menunjukkan ininya. Dia akan merasa gagah ketika dia menunjukkan ini. Itu kan termasuk apa ya? Kalau kita sebutkan exhibitionist gitu kan. Apa ya? Pelaku-pelakunya itu biasanya adalah orang-orang yang sedikit ada tekanan mental. Tapi bukan berarti hal itu dibenarkan. Betul.
Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu sebagai seorang yang tahu atau mungkin contohnya Kak Savana sebagai anggota Satgas PPKS ini ya tentunya harus bisa mengedukasi dan juga langsung menangani gitu ya Kak supaya nggak terjadi seperti itu karena juga banyak sekali korban yang sudah dirugikan. Dan rata-rata kan karena kita di lingkungan universitas ya, di Iya, sini di ada kampus. UNED, ada Poltek, ada Iya. UNU dan lain-lainnya itu. Jadi orang-orang yang di situ biasanya incerannya ada gerombolan wanita-wanita, maksudnya Oh. mahasiswi-mahasiswi. Jadi Wow. mungkin kalau di area yang tempat umum dia gerombol langsung dibuka gitu. Yes. Dan biasanya Iya ngeliat itu nggak semuanya, cuma satu atau dua orang terus ngejerit baru nengok gitu kan, ya. terus nanti pelakunya kabur. Jadi kesannya itu kayak cari perhatian gitu Mbak ya, betul sekali. Bisa dibilang seperti itu, tapi juga apa ya, namanya dia tuh punya sisi keinginan ataupun bukan keinginan juga, lebih kepuasan tersendiri bagi dia gitu. Karena ya gimana ya, ketika kalian udah biasa, contoh kita bicara rokok, Iya, ya kan, rokok. ngerokok, kita ngerokok nih tapi ternyata rokok itu sebenarnya di lingkungan yang ini tuh sangat tidak dinormalisasikan. Maksudnya di lingkungan dia mungkin itu normal, rokok itu biasa, tapi belum tentu di lingkungan yang lain itu normal. Iya. Dan kalau kita berhenti itu kan berarti ada yang kurang, ada yang Ya. berarti kan Itu harus udah dia candu gitu ya, candu, Mbak. kurang lebih gitu Oke. sih. Wow, ternyata lumayan bahaya juga ya Mbak. Iya. Oke, lanjut nih Kak. Kan kita bahasnya di ranah sejak dini. Apalagi kita di jurusan PG PAUD nih. Dan apa saja sih Kak contohnya kasus-kasus kekerasan seksualitas ini pada anak usia dini? Contohnya apa saja sih Kak? Oke, ada juga sodomi. Sodomi, Terus abis itu ada pemerkosaan. pemerkosaan. Terus pelecehan, habis itu ada juga incest. Terus yang terakhir ini yang paling jarang orang tahu, itu tuh di sini ada namanya OCCE atau biasa kita OSEC gitu. OSEC or OC gitu. Mungkin bisa dijelasin satu-satu gitu Oke, kalau sodomi pasti orang-orang udah pada tahu sih sodomi Ya, itu sodomi. apa kan? Karena mungkin gini, anak kecil tuh nggak tahu apapun, tapi ketika orang yang lebih dewasa itu menunjukkan, aku punya permainan yang enak loh, aku punya kegiatan yang menyenangkan loh. Oke, mungkin tanpa sadar anak itu kan manggut-manggut aja karena dia kan anak usia dini. Beda halnya ketika orang tua atau orang yang lebih dewasa melakukan itu, karena kan itu sudah tahu ranahnya. gitu Mbak ya. Iya. Betul. Nah itu melakukan sodomi kan laki-laki sama laki-laki, dan biasanya incerannya tuh anak usia dini. Karena kasus-kasus yang paling sering terjadi dalam kekerasan seksual di anak usia dini itu ada yaitu sodomi, pemerkosaan, pelecehan, serta incest. Wah, itu parah sih Kak ya, soalnya kan di ranah anak usia dini pun sudah diincar untuk melakukan kekerasan seksual. Wow. Ya betul, dan makanya itu kita harus paham dan kita harus memberi pembelajaran kepada anak usia dini. Apalagi kalau udah ranahnya, contoh ya, laki-laki itu kan diraih sampai dia meninggal, maksudnya dalam kata kutip sampai dia tua. Iya, betul. Dan ketika misalkan contoh gini, kakeknya dengan cucunya itu kan udah sering terjadi, atau ayah dan anaknya Itu gitu. kasus yang kali ini sangat marak sekali ya Kak. Betul, dan itu kenapa kategori termasuk kekerasan seksual dalam bidang pemerkosaan. Pemerkosaan tuh. Terus ada pelecehan, mungkin karena dia anak kecil nih, ya kan? Anak kecil, tapi kok maaf ya, payudaranya sudah muncul, gemes ya kamu, towel. Nah itu termasuk kekerasan seksual dalam pelecehan. Pelecehan itu kan banyak jenisnya sih, omongan, terus tindakan. Nah maka dari itu pelecehan seksual sendiri itu benar-benar luas sebenarnya. Betul ya, Kak. Dari yang mulai tanpa sadar sampai ke kita sadari bahwa itu adalah kekerasan seksual. Dan ya mungkin Kak Savana bisa ini lagi satu lagi yang aku bilang baru, OCCE itu merupakan online child sexual exploiting and abuse. Jadi itu biasanya orang tua itu kan memiliki kendali terhadap anaknya itu sendiri. Tanpa sadar dia tuh nge-expose anaknya. Oh iya, saya paham. Kayak anak lucu. Contohnya laki-laki, dia cuma pakai pampers, payudarinya kemana-mana. Ya walaupun dia laki-laki, tapi itu termasuk
kemaluan dia. Maksudnya Betul. dalam artian itu adalah tubuh dia yang Iya. seharusnya tidak boleh kita expose. Iya, betul. Dan itu termasuk ranah dalam kekerasan seksual. Itu merupakan privasi ya kak ya. Betul. Apalagi masih anak kecil gitu. Nah, dilihat sama orang lain. Tuh kayak contohnya, ih kamu gemes banget deh gitu. Kan bisa tuh ada yang suka Noel. Nah itu mungkin yang awalnya cuma lihat di internet, ini lucu banget, pas ketemu ternyata di toilet. Udah 2 kali itu pelecehan kekerasan seksualnya. Dari kekerasan seksual dari body kita online, terus abis itu serta kegiatan yang pas mungkin dia ketemu toel. Aduh, anak kecil tuh apa ya, cenderung kita orang yang dewasa itu lebih, kalau sama anak kecil gemes, tapi tuh sebenarnya gemesnya tuh harus ada ranahnya. Maksudnya mungkin oke, gemes bagian pipi, kita bagian tangan. Kalau dianya apa ya, kita orang tua yang paham dalam kekerasan seksual tuh kayak gimana aja ranahnya, itu mungkin kita bisa mencegah. Jadi harus ada batasan juga ya teman-teman, Betul. supaya anak juga merasa nyaman dan juga pada masa besarnya nanti tuh nggak trauma gitu ya Mbak, karena tanpa disadari sejak kecil dia sudah terekspos. Oke, terus tadi ada kasus in case itu Mbak ya, itu termasuk gimana Mbak? Jadi kalau in case itu lebih yang kayak ini, aku bilang tadi, orang tua maksudnya dengan anaknya sendiri, ataupun om dengan ponakannya karena apa ya, nafsu gitu. Nah itu termasuk suatu perihal yang pertama dari agama sendiri tuh tidak dibolehkan. Terus abis itu baik dari sisi anaknya pun itu tidak sehat gitu. Maybe oke, anak kecil itu memang belum bisa hamil, tapi pasti ada gangguan yang terjadi pada rahim dia. Karena posisinya gini, dia tuh masih kecil, masih berubah-berubah dalam bentuk sanggahan rahimnya. Dan ketika tanpa sadar dia itu merasakan kekerasan seksual, berarti ada sesuatu yang berubah dalam diri dia. Oh ya, betul sekali. Itu hubungan sedarah. Ya, itu meskipun sedarah maupun keluarga juga nggak bisa nih Kak kita diam saja ya Kak. Betul. Harus ada yang berani untuk bicara dan juga menangani kasus tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang cara menangani Kak, kalau di anak usia dini kan ranahnya lingkungan sekitarnya kan masih di rumah maupun di sekolah nih Kak. Nah, menurut Kak Savana sendiri sih bagaimana peran pendidik dan juga orang tua dalam penanganan kasus kekerasan seksualitas itu bagi anak usia dini? Mungkin gini, sebelum kita bahas tentang penanganan itu kan adalah sesuatu yang telah terjadi. Ya. Tapi beda halnya kalau kita membahas tentang pencegahan. Jadi sebelum kita penanganan, mungkin kita akan bahas pencegahannya dulu. Kita cegah dulu. Betul, kalau kata orang sakit lebih baik kita Dicegah mencegah daripada diobati. Yes. Betul. So, untuk pencegahannya itu sendiri yang paling penting itu adalah kita sebagai orang dewasa, orang yang lebih tua dan secara sadar kalau kita hidup di lingkungan anak usia dini, kita harus memberinya paham, mengajari ya kan. Terus abis itu memberi pengertian, simpel sih. Oke, mungkin aku sedikit agak buka-buka di sini ya. Untuk caranya sebagai pendidik ya. Pendidik itu bisa kita adakan boneka tangan. Tapi boneka tangannya yang versi benar-benar manusia. Jadi nggak cuman, ataupun gini, Barbie, boneka-boneka ya kalau tidur terus kalau berdiri. Gitu ya, itu sambil dijelaskan ini tuh apa, ini organ apa, ini boleh nggak ya disentuh orang lain, ini boleh nggak ya disentuh dengan, itu mungkin baik itu di rumah ataupun di sekolah sebagai seorang pendidik itu perlu banget sih. Karena biasanya tuh orang tua, contohnya di lingkungan sini ya, orang tua dan pendidik itu paling enggan membahas kenapa sih kita masih kecil diajarin kekerasan seksual. Padahal itu penting banget ya Mbak. Padahal itu penting karena simple. Karena pertama, orang yang ada di sekitarnya juga masih kurang paham apa sih kekerasan seksual itu sendiri. Karena kurang pahamnya itu sehingga hal itu dikatakan tabu. Betul. Dan dan ketika kita membicarakan suatu hal yang candaan-candaan yang sekiranya kekerasan seksual, itu malah dinormalisasikan. Nah, itu karena pertama mindset dari kita kecil pun sudah beda gitu. Karena
kurangnya pemahaman. Pemahaman. Sekiranya kita kalau ngomong seperti ini tuh boleh nggak ya? Kalau saya sentuh teman saya bagian ini, itu boleh atau tidak ya? Nah, makanya kan boneka itu kan juga memiliki dua karakter, ada cowok dan juga perempuan. Cewek, ya itu tadi ya Kak ya, untuk mengedukasi dan juga mengenalkan pada anak sejak dini tentang bagian-bagian privasi mana yang harus dijaga dan juga tidak boleh disentuh sembarangan oleh orang lain. Nah, mungkin juga oke, kalau itu kan boneka tuh pasti kan bosan ya. Kita juga bisa pakai kartu. Kartu Oke, apa pakai sih itu kartu. Jadi kartunya itu tentang organ tubuh. Oke, contoh ya, pendidik tuh paling malu bilang itu anunya, Ya, itu betul. sering banget kan, Iya, dan betul. itu terjadi nggak cuma di pendidik, tapi juga di orang tua. Orang tua. Padahal kita menyebutkan itu adalah penis, payudara, vagina, itu bukan suatu hal yang salah. Karena emang pada dasarnya itu nama ilmiahnya. Ya. Beda halnya ketika kita mindsetnya sudah berubah. Ini kita ngomongin penis ya buat apa ya? Kita ngapain ngomongin payudara ya? Karena anak usia dini nggak usah diajarin kayak gitu. Padahal itu adalah satu hal yang penting. Penting sekali. Penting banget. Hal ini, misalnya contoh gini, kamu sakit, kalau orang yang sudah mengerti, aku nggak boleh dibuka sama ibu aku gitu. Tapi ternyata dia kan sakit kan. Sama kalau orang yang sudah memberikan pembelajaran secara langsung pada anaknya terkait kekerasan seksual itu seperti apa, maka dokter pun bisa, maksudnya gini, dokter yang benar-benar menangani penyakitnya itu kan pasti kan mau nggak mau dong pegang sana pegang sini, tapi kita juga harus memberi pengertian itu juga. Ini memang tidak boleh dipegang oleh orang lain, tapi ketika kamu sakit perlu diobati oleh dokter yang memang khusus mengobati. Tapi juga harus ada persetujuan dari anak tersebut Iya. dan juga orang tua tersebut gitu ya Mbak. Tapi mungkin kalau anak kecil sih biasanya mentak-mentak gitu Iya. kan. Nah, disitulah perannya orang tua Iya. ataupun pendidik, mungkin lagi di sekolah nih terus tiba-tiba sakit gitu. Mau nggak mau kita harus nganter ke Harus klinik. meyakinkan gitu Mbak ya. Gitu. Dan memberikan ranah-ranah seperti itu tuh nggak cuman baik permainan. Kamu di kamar mandi memandikan anak gitu. Kamu sambil menjelaskan ini tuh bagian apa ya? Ini boleh tidak ya disentuh? Gitu. Oke, lanjut Mbak, mungkin dari Mbak ada lagi mungkin kalau di TK kan biasanya ada nyanyian gitu Mbak ya tentang pencegahan kekerasan seksual gitu. Iya, mungkin untuk nyanyiannya ya untuk pendidik itu bisa, tapi kan kalau orang tua mungkin kenapa ya kita harus nyanyi Iya. gitu kan. Nah, mungkin dari kalau untuk aku ya dari orang tuanya itu sendiri tidak harus bernyanyi sih, lebih kayak menekankan ataupun sambil mandi. Dan juga sebagai orang tua itu kan, maaf ya, mayoritas orang Indonesia adalah muslim. Mungkin kita yang menganut agama muslim ataupun agama lain itu pasti ada yang namanya menutupi bagian-bagian yang seharusnya tidak terlihat. Betul. Nah, mungkin dari situ juga mengajarkan berpakaian. Oke, berpakaian itu bebas. Bebas, kamu mau pakai baju seseksi apapun itu bebas. Yang penting kamu bisa menjaga diri dan tetap sopan. Betul. Yang penting itu nggak menampakkan yang nggak harus dilihatin sama orang sehingga menimbulkan nafsu gitu Mbak ya untuk bisa melihat ataupun merasakan dari daya tarik orang lain untuk ke diri dia gitu. Iya betul, karena sebenarnya pakaian itu hak semua orang. Kalau kita mindset biasanya gini, menyalahkan kenapa kamu pakai baju seksi seperti itu gitu. kita Kan nanti kita yang lihatnya ya nggak salah gitu kan. memang biasanya. tidak salah, tapi itu termasuk pemikiran yang terlalu patriarki yang dimana perempuan itu serba salah. Berpakaian salah, jalan yang terlalu gimana salah. Nah, itu sebagai kita orang tua memberikan kesetaraan gender sejak dini juga. Selain kita memberi pemahaman kekerasan seksual, tapi kesetaraan gendernya juga harus tetap ada. Kamu saling respect, itu yang paling penting. Toleransi, respect. Wah, itu kalau ada anak yang sudah bisa, misalkan contoh, aku paling lucu ya kalau di Jepang tuh kalau orang lewat tuh terima kasih. Sumimasen gitu ya biasanya. Iya, maksudnya dia diberikan jalan tuh dia dengan sopan, memberikan rasa hormat gitu. Karena emang dari kecilnya tuh sudah diberikan pemahaman. Sehingga gitu. ketika dia besar pun orang Jepang cantik-cantikan, pakaiannya juga sebenarnya dia vulgar, it's okay karena negara dia kan nggak mayoritas kayak kita muslim, tapi tetap
Sopan. ketika kerja atau kemana dia tetap berpakaian sopan. Jadi dari pendidik bisa bermain, dan dari orang tua tuh bisa dari kehidupan sehari-hari, contohnya mandi, berpakaian, makan Gitu. Jadi sesuatu pencegahan itu dimulai dari yang kecil-kecil dahulu. Kita biasakan sehingga nantinya anak itu merasa tidak terlalu berat gitu, Mbak ya, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Oke, tadi kan udah pencegahan nih, Mbak. Terus selanjutnya ada penanganan. Penanganan. Gimana nih, Mbak, penanganannya? Oke, penanganan. Ini yang termasuk sering terjadi ya di orang tua ataupun pendidik ketika terjadi kasus kekerasan seksual, dan itu tuh beranggapan ini suatu hal yang aib. Tidak perlu dibeber-beberkan, tidak perlu kita lapor-laporkan. Iya, betul. Padahal itu salah. Nah, Ketika terjadi kekerasan seksual, kita alangkah baiknya untuk melapornya kemana sih? Untuk perempuan dan anak itu ada di Polres, itu PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, itu juga ada di pasalnya kok. Nah, pasalnya itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait perlindungan anak, pada pasal 81 sampai 82 dengan hukuman penjara itu maksimal 15 tahun. wow. Jadi lumayan berat juga ya, Mbak, untuk undangan dan juga saksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual itu. Iya, jadi jangan bermindset ketika mendapat kekerasan seksual itu malah ditutup-tutupi. Iya. No, jangan, karena itu emang harus kita tegaskan. Sekarang gini, pelaku itu biasanya akan merasa, cuman gini aja kok. Jadi dia kayak merasa nggak kapok gitu ya, Mbak? Iya. Aduh, dicoba lagi gitu. Awalnya coba-coba, Akhirnya enak, kok ketagihan. terus gitu. Makanya itu kita sebagai orang yang sadar akan pentingnya kekerasan seksual ataupun penanganannya itu seperti apa, ya itu yang pertama kita bisa melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan aku saranin ya, ini hanya sekedar saran, tapi keputusan semua ada di korban. Iya, korban. Dan biasanya itu di tengah jalan tuh ada nggak bisa damai aja ya. Oh, Itu iya. sering banget diajakin oleh pihak berwajib, dan saran aku lebih baik tidak, karena ketika kita memberi lengah atau peluang, maka dia akan terus menerus. Betul. Maka dari itu ya tetap minta tolong ditegaskan, beri dia hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan, dan orang tua tetap memberikan support ke anaknya. Jangan kamu malah kucilkan anaknya atau apa. Dan pendidik ketika udah terjadi seperti itu, kamu jangan, jadi kadang gini, pendidik itu bilang gini, kamu jangan kayak gini ya, nanti kayak dia. Iya, Itu betul. menyebabkan trauma juga ke Iya, anaknya. betul sekali. Nah, lebih baik gini, ayo teman-teman, kita sama-sama melindungi teman kita, bukan malah karena ada contoh kita percontohkan dia. No, itu mungkin buat orang lain itu sebuah pembelajaran, tapi itu termasuk luka yang secara tidak langsung terkena oleh korban. Dan pendidik lebih sarannya sering memberikan penyemangat. Betul. Gitu. Harus ada support system biar Nah, dia itu betul. sembuh dari traumanya gitu ya, Mbak. Yes, Iya. mau itu karena gini, pendidikan ibu kedua ataupun orang tua kedua kita. Jadi setelah kita di rumah bertemu dengan ayah ibu kandung kita juga sebagai pendidik dengan juga pendidik. bertemu. Jadi mau nggak mau kan, ya kita sama-sama saling support. Jadi nggak yang satunya support tapi yang satunya jatuhkan, itu ya sama aja tidak. Ataupun juga pendidiknya sudah mencoba untuk melakukan hal ini hal itu, tapi yang bersifat positif ya, tapi orang tuanya ya udahlah biarin, ataupun malah bermindset itu adalah suatu hal yang aib. Itu jangan sampai, karena kekerasan seksual itu kalau bukan kita lagi yang menyadari atau yang bertindak, maka siapa? Betul sekali. Kalau kekerasan itu harus segera dibasmi agar tidak ada korban lagi. Ditangani. Harus Yes. segera ditangani. Oke Mbak, selanjutnya mungkin dari Mbak sendiri nih, apa sih hal yang perlu kita sadarkan dan juga kita perlu edukasi kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar kita tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual ini? Oke, untuk anak usia dini, mungkin buat pendidik ataupun orang tua, jangan pernah menganggap suatu hal yang berbau seksual itu bukan ranahnya anak usia dini untuk mengetahui. Malah sejak dini kita harus mengajarkan
dan kita harus memberikan pemahaman Ya, dan betul. bukan menyelenehkan pemahaman. Ya contohnya itu, kalau ini memang namanya payudara ya itu payudara, kalau ini namanya penis ya itu penis Iya. gitu. Jangan sekali-kali itu namanya diplesetkan. Iya. Kita harus mengajarkan dia secara ilmiah. Ya, it's okay. Itu hal yang wajar gitu, Mbak ya. Karena Tentunya dengan hal-hal yang positif bicaranya supaya anaknya itu juga kebiasaan dan juga tahu tentang hal-hal tersebut gitu. yang penting tuh paham, oh ini termasuk kekerasan seksual, oh ini tidak, itu karena suatu hal yang kecil-kecil. Jadi sebagai orang tua atau pendidik, karena kalian adalah orang pertama yang dicontoh oleh anak, maka jadilah sesuatu yang bisa menyemangati anak, juga mendukung, baik itu dari pengetahuan ataupun dari memberikan support system mental yang ini emang baik dan ini tidak baik, secara tegas, secara disiplin. Ya. Gitu sih. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai kekerasan seksual pada anak usia dini, yaitu tentunya dengan cara pencegahan dan penanganan jika terjadi kekerasan tersebut di lingkungan sekitar kita. Sepertinya materi kita cukup untuk Sampai di hari sini ini dulu. ya. Kita lanjut di episode selanjutnya. Tentunya teman-teman jangan lupa untuk menonton di episode selanjutnya yang insya Allah nanti jika diberikan kesempatan kita akan bertemu dengan Kak Mai lagi. Senang sekali bisa bicara sama Kak Mai nih karena saya juga dapat pengetahuan baru nih tentang ranah-ranah dari kekerasan Kekerasan seksual seksual. yang tentunya tadi ada kekerasan verbal, non verbal, fisik dan juga informasi media sosial yes, gitu Mbak betul. ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua tetap hati-hati dan juga jangan diam saja ketika ada Kekerasan seksual. segera tangani dan juga hubungi pihak yang berwajib. Oke. Terima kasih. Ya, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Safana yang tentunya bisa bersharing bersama kita semua dan semangat terus untuk Kak Safana. Semangat, kamu juga semangat. Ya. Sampai jumpa lagi untuk teman-teman dan mohon maaf jika saya sebagai host maupun pemateri kita ada salah kata maupun perbuatan. Mohon maaf sebesar-besar-besarnya. Saya akhiri saja ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye parents. Ada subscribe, like, and comment.